똑똑 누구 없어. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah epidemiologi. Di sini kami akan menjelaskan mengenai investigasi wabah. Dalam video ini, materi pembahasan kami yang pertama adalah pengertian investigasi wabah. Yang kedua ada tujuan investigasi wabah. Yang ketiga ada prinsip investigasi wabah. Yang keempat ada langkah-langkah investigasi wabah. Yang kelima ada undang-undang yang terkait penyakit menular. Yang keenam, karena kami mengambil contoh kasus berupa wabah cikungunya, jadi kami yang terakhir atau materi terakhir kami akan membahas mengenai penyakit cikungunya. Nah, pokok pembahasan yang pertama dalam video kali ini adalah pengertian investigasi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2004, investigasi yaitu timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan atau kematian yang bermakna secara epidemiologis pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan di mana akan menjurus kepada terjadinya wabah. KLB dapat terjadi dalam dua lingkungan hidup, antara lain yang pertama ada penyakit menular. Di antaranya itu seperti kolera, meningitis, dan diare. Lalu penyakit yang tidak menular itu seperti misalnya berbahaya, terus gangguan kejiwaan, bencana alam, dan lain sebagainya. Sedangkan wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya itu meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Pada kasus KLB, penyakit dapat meningkat terjadinya kesakitan dan kematian yang besar sehingga diperlukan penanganan perhatian oleh semua pihak yang terkait. Investigasi KLB perlu dilakukan untuk mengidentifikasi sumber atau penyebab KLB, sehingga kita dapat mendeskripsikan kasus baru dan mempelajari tentang penyakitnya lebih jauh. Melakukan pengendalian, menyusun dan mengevaluasi strategi pencegahan. Investigasi KLB akan selalu disertai dengan respon pengendalian KLB. Tujuan investigasi KLB atau wabah yang pertama yaitu mengidentifikasi dengan cepat sumber dan reservoir dari KLB atau wabah. Yang kedua yaitu melaksanakan intervensi untuk menanggulangi dan mengeliminasi KLB atau wabah. Yang ketiga yaitu mengembangkan kebijakan untuk mencegah KLB atau wabah di masa datang. Merumuskan saran untuk tindakan menghentikan kejadian luar biasa. Yang kelima yaitu mengidentifikasi faktor risiko terjadinya kasus KLB. Yang keenam yaitu memperoleh gambaran kejadian luar biasa berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu. Yang ketujuh yaitu membangun kewaspadaan dini terhadap potensi kejadian luar biasa KLB atau wabah. Prinsip investigasi KLB atau wabah yang pertama yaitu walaupun secara teoretis langkah-langkah investigasi KLB atau wabah terdiri dari beberapa tahapan yang berurutan, namun dalam praktiknya proses investigasi wabah bersifat dinamis dan berbagai kegiatan dapat dilaksanakan secara simultan. Yang kedua yaitu teramat penting untuk senantiasa memelihara komunikasi antara berbagai pihak yang berkepentingan dalam investigasi dan penanggulangan wabah. Yang ketiga yaitu prinsip epidemiologi dan statistik khususnya berkenaan dengan rancangan studi dan analisis harus diterapkan secara benar. Yang keempat yaitu semua tahapan investigasi dan proses pengumpulan data informasi harus direkam atau dicatat secara teliti dan hati-hati. Yang kelima yaitu tinjauan atau review yang kritis dan hati-hati harus dilakukan berdasarkan kepustakaan ilmiah yang relevan.
Yang keenam yaitu tim kesehatan yang melakukan investigasi KLB atau wabah harus senantiasa berpikiran terbuka terhadap berbagai kemungkinan sumber KLB atau wabah yang belum terungkap. Undang-undang terkait wabah penyakit menular yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1962 LN Nomor 2 TLN Nomor 2373 tentang karantina laut. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 LN Nomor 3 TLN Nomor 2374 tentang karantina udara menteri. Yang keempat yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 560 Tahun 1989 tentang jenis penyakit tertentu yang dapat menimbulkan wabah, tata cara penyampaian laporannya, dan tata cara penanggulangan seperlunya. Yang kelima yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang penanggulangan wabah penyakit menular. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan. Yang ketujuh, Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1116-Menkes-SK-8-2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi kesehatan. Yang kedelapan yaitu Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1479-Menkes-SK-10-2003 tentang pedoman penyelenggaraan sistem surveillance epidemiologi penyakit menular dan penyakit tidak menular terpadu. Yang kesembilan yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang ke-10 yaitu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, kali ini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk menginvestigasi wabah. Dalam menginvestigasi wabah, terdapat 10 langkah yang harus diperhatikan. Dari 10 langkah tersebut dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap yang pertama ialah descriptive steps. Pada tahap descriptive steps dimulai dari langkah yang pertama sampai langkah yang kelima. Langkah yang pertama yaitu identifikasi tim investigasi dan sumber daya. Pada tahap ini, hal yang harus dilakukan sebelum melakukan kegiatan investigasi wabah adalah dengan mempersiapkan tim yang akan terlibat sesuai dengan wabah yang sedang terjadi di masyarakat. Langkah yang kedua yaitu menentukan keberadaan wabah. Pada tahap ini, tim investigator dapat mencari informasi dari masyarakat dan mengetahui pola penyakit yang terjadi di lingkungan tersebut melalui pendekatan orang, waktu, dan tempat. Langkah yang ketiga, verifikasi diagnosis. Pada tahap ini, hal yang dilakukan yaitu pengambilan sampel seperti lingkungan, darah, muntah-muntah, bekas sendok makan, dan lain-lain. Langkah yang keempat yaitu membuat definisi kasus. Pada tahap ini, kasus sangat diperlukan untuk menjaring masyarakat yang termasuk dalam kelompok kasus yang diakibatkan oleh adanya wabah. Langkah yang kelima ialah mencari kasus secara sistematis dan membuat line listing. Pada tahap pencarian kasus, hal yang harus dilakukan adalah mencari sumber secara sistematis dari berbagai sumber seperti rumah sakit, puskesmas, dokter, maupun laboran. Selanjutnya yaitu tahap yang kedua ialah analisis steps. Nah, pada tahap ini terdiri dari langkah ke-6 dan langkah ke-7. Pada langkah ke-6, hal yang harus dilakukan adalah melakukan analisa deskriptif dan membuat hipotesis.
Pada tahap ke-6, hal yang harus dilakukan adalah menganalisis deskriptif melalui pendekatan orang, waktu, tempat, serta membuat hipotesis. Kemudian pada langkah ke-7 yaitu mengevaluasi hipotesis dan melakukan studi lanjutan yang diperlukan. Pada tahap ke-7, tim investigasi melakukan evaluasi terhadap hipotesis yang telah dibuat. Pendekatan itu dapat dilakukan dengan desain study case, control, dan cohort. Selanjutnya, pada tahap yang ketiga yaitu synthesis and action steps. Pada tahap ini terdiri dari langkah ke-8 sampai langkah ke-10. Langkah ke-8 yaitu melakukan analisa deskriptif. Tindakan pengendalian dapat dilakukan selama wabah berlangsung dengan mempertimbangkan aspek hasil temuan epidemiologi berdasarkan evaluasi hipotesis yang telah dilakukan. Langkah yang ke-9 yaitu mengkomunikasikan hasil temuan. Hal terpenting yang dapat dilakukan pada tahap ini adalah temuan perlu dikomunikasikan dengan teknik satu pintu, sehingga informasi yang diterima masyarakat dapat lebih terpercaya. Langkah yang terakhir yaitu mempertahankan surveillance. Langkah akhir dari kegiatan investigasi adalah terus mempertahankan sistem surveillance yang telah dibangun sehingga dapat meminimalisir peluang terjadinya wabah. Lanjut ke materi yang terakhir, yaitu mengenai contoh kasus wabah. Dan kelompok kami mengambil contoh kasus wabah penyakit chikungunya. Chikungunya merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti pada seorang penderita dengan manifestasi klinik menyerupai infeksi virus dengue dengan masa tunas 2-4 hari. Penyakit chikungunya mempunyai manifestasi klinik yang menyerupai infeksi virus dengue dengan simptom dan gejala seperti panas mendadak, nyeri sendi, dan bercak merah pada kulit, dan pemeriksaan darah tepi menunjukkan leukosit yang menurun. Yang pertama yaitu mengenai situasi kasus chikungunya. Didahului dengan adanya laporan warga RT 1 RW 3 Kelurahan Bulusan pada tanggal 4 April 2008 bahwa telah terjadi 5 kasus chikungunya. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan melakukan penelusuran di lapangan mulai tanggal 7 April 2008 sampai 16 Mei 2008. Dari 3.401 penduduk, ditemukan 55 penderita tersangka chikungunya dengan gambaran klinis antara lain yaitu demam, nyeri sendi, ruam, nyeri otot, sakit kepala, menggigil, merah pada konjungtiva, mual, muntah, dan katal. Berdasarkan informasi dari puskesmas setempat, bahwa dalam beberapa tahun terakhir, wilayah ini tidak pernah terjadi kasus chikungunya, sehingga terjadinya kasus tersangka chikungunya di Kelurahan Bulusan ditetapkan sebagai peristiwa KLB chikungunya. Penetapan KLB chikungunya juga didukung dengan bertambahnya kasus chikungunya pada minggu keempat, atau lebih tepatnya pada tanggal 24 April 2008. Sejumlah 10 kasus dan bertambah terus hingga tanggal 16 Mei 2008 dengan jumlah sementara penderita sebanyak 55 kasus. Yang kedua yaitu mengenai aspek sosial pada KLB chikungunya. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Kelurahan Bulusan, didapatkan informasi bahwa jumlah penduduk Kelurahan Bulusan sebanyak 3.401 jiwa, dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai buruh, baik buruh tani maupun pabrik.
Dari distribusi kasus menurut tingkat pendidikan, sebagian besar penderita memiliki tingkat pendidikan SD, yaitu sebanyak 45,5%. Hal ini tercermin juga dari tingkat pendidikan secara umum masyarakat Kelurahan Bulusan, tingkat pendidikannya masih rendah. Mengenai distribusi kasus menurut tingkat pengetahuan, sebagian besar penderita, yaitu sebanyak 54,5%, mempunyai pengetahuan yang kurang. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat tentang penyakit chikungunya dan bagaimana cara mencegah agar terhindar dari penularan penyakit tersebut. Yang ketiga, mengenai aspek lingkungan pada KLB chikungunya. Yang pertama, mengenai angka bebas jentik. Tingkat besarnya angka bebas jentik dapat mempengaruhi terjadinya penularan penyakit chikungunya pada saat kejadian KLB chikungunya. Gambaran angka bebas jentik menunjukkan bahwa perilaku membersihkan tempat-tempat penampungan air berpengaruh terhadap angka bebas jentik suatu wilayah. Angka bebas jentik yang rendah menggambarkan kondisi banyaknya breeding place atau tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti sehingga memperbesar potensi terjadinya penularan. Yang kedua yakni mengenai jenis tempat penampungan air atau kontainer. Berdasarkan hasil investigasi radius 100 meter dari kasus tersangka chikungunya, banyak ditemukan jentik pada tempat perindukan nyamuk Aedes aegypti seperti tempayan, drum, ban bekas yang terabaikan, kulkas, bak mandi, ember bekas, dan barang bekas lain yang berpotensi menampung air hujan. Tempat penampungan air yang paling banyak menjadi tempat perindukan nyamuk atau ditemukan jentik, yakni pada bak mandi sebanyak 64 bak mandi dengan persentase 48,12% positif. Yang ketiga mengenai vegetasi tanaman pekarangan rumah. Wilayah Kelurahan Bulusan memiliki penduduk yang gemar menanam pepohonan. Hal itu menjadi salah satu pemicu berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Dikarenakan tempat yang ditanami pepohonan akan menjadi sangat kondusif kelembabannya dan sangat cocok untuk perkembangbiakan dari nyamuk Aedes aegypti tersebut. Seharusnya, selain menanam pepohonan mangga, rambutan, para warga dianjurkan untuk menanam pohon bunga lavender sebagai salah satu tanaman hiasnya di halaman rumah. Demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk selanjutnya akan dibuka sesi diskusi. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.